Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Student Arazi, are you ready to learn? I'm ready, Miss. Ready, Miss. Good. Okay, if you are ready, I'm going to start. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang apa? Tadi kita udah belajar tentang apa? IPS. Peternak dan pertanian. Good, peternakan dan pertanian. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Tadi kalian sudah mengisi yang ini ya, halaman 29. Sudah. Oke. Sudah. Daerah tempat tinggal kita itu disebutnya lingkungan apa? Dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, atau dekat ke laut? Dataran rendah. Dataran rendah. Very good. Jadi lingkungan daerah tempat tinggal kita adalah dataran rendah. Nah, kalau kalian yang domisilinya daerah Bandung, Cibiru, dan sekitarnya, kita suka lihat sumber daya alam apa aja sih yang ada di alam sekitar rumah kita? Ada apa aja biasanya? Yang kita suka makan tiap hari itu tanaman apa yang udah diolah? Warnanya jadi putih. Dagang dan bertani. Pertanian. Pertanian apa kalau yang kita makan tiap hari? Sumber daya alamnya apa? Padi. Pertanian padi. Contohnya ada tumbuhan, misalkan. Wortel. Lalu sayuran, ya contohnya seperti wortel. Selain itu, kalian pernah lihat nggak orang yang beternak, apa namanya, sapi atau domba di sekitar rumah kalian? Pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat? Kalau ada yang pernah lihat, kita akan tulis. Kalau enggak. Ada nggak? Ternak dekat rumah kalian? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, berarti kita cukup tulisnya itu. Tumbuhan padi dan sayuran. Nah, sekarang Miss mau tanya mata pencaharian. Pekerjaan penduduk. Pekerjaan orang tua kalian dan tetangga kalian banyaknya kerja sebagai apa? Cocok tanam. Kantor. Berkantor. Dagang. Kantoran. Kantoran. Lalu apa lagi? Cocok tanam. Pedagang. Oh, pedagang. Bagus. Kalian ada yang mengurus sawah? Ada sawah nggak di dekat rumah kalian? Ada. Ada. Berarti kalau ada yang Tidak. ada yang mengurus sawah, disebutnya apa? Petani. Iya, bagus. Oke, good. Itu yang coretannya boleh dihapus ya, Nak ya. Nah, itu dia salah satu sumber daya alam atau beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Good. Terima kasih yang sudah dihapus. Oke, apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Sawah itu adanya di dataran rendah, betul? Ya. Betul. Ya, berarti sesuai ya. Ya, sesuai. Nah, apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Nah, karena tadi tempat bertaninya tidak terlalu banyak, makanya banyak pekerja kantoran. Jadi sesuai dengan lingkungan tidak itu? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Coba gini, kalau di lingkungannya banyak sawah, banyak ladang, harusnya banyak petani, betul? Betul. Kalau daerah Bandung itu, daerah sawahnya kan tidak terlalu banyak, makanya banyak pekerja kantoran. Jadi, sesuai tidak? Tolong. Iya, Sesuai. sesuai. Karena tidak banyak tempat untuk bercocok tanam, makanya tidak terlalu banyak petani di daerah kita ya. Oke, nah jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu itu macam-macam ya. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke ranah tentang cita-cita.
Ini ada di halaman 30. Kalian boleh tuliskan minimal 4 nama teman dan cita-citanya. Dan manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya apa. Miss butuh 6 orang yang berani untuk menyebutkan nama cita-cita dan manfaat cita-cita kalian untuk lingkungan kalian. Orang pertama, siapa yang berani? Tia. Tia, oke. Tia, good. Tia, apa cita-citanya? Guru. Oke, apa manfaat guru untuk tempat tinggal Tia? Mengajar. Mengajar itu biar apa sih? Biar anak-anaknya gimana? Mencerdaskan. Bagus ya. Berarti manfaatnya untuk mencerdaskan siswa ya. Sekarang orang kedua. Syafira. Bagus, Syafira. Syafira, apa cita-citanya Syafira? Dokter. Dokter. Apa manfaat dokter? Kalau Syafira jadi dokter, apa manfaatnya untuk lingkungan? Menyehatkan orang yang kesakitan. Oke, menyehatkan atau menyembuhkan orang yang sakit ya. Oke, bagus Syafira. Dokter. Sekarang orang ketiga. Akbar. Silahkan Akbar. Akbar, Pengusaha. cita-citanya Pengusaha sukses. Pengusaha. yang sukses. Oke, boleh. Akbar mau jadi pengusaha. Lalu, apa sih manfaatnya Akbar kalau jadi pengusaha? Menciptakan lapangan pekerjaan. Oh, very good ya. Menciptakan lapangan pekerjaan. Ih, keren. Pengusaha. Nih, udah ada yang mau jadi guru, dokter, dan pengusaha. Bagus nih. Untuk Ramadan Tia, Syafira, dan Akbar. Masih ada slot untuk 3 orang lagi. Orang keempat, siapa yang berani? Yo, orang keempat. Jangan bingung dengan manfaat ya, nanti bisa Miss bantu. Miss, aku bingung manfaat cita-cita aku apa. Nanti Miss bantu. Yang penting kalian berani dulu aja. Silahkan, siapa orang keempat? Miss hitung sampai 3. Yang nulis ya. 1, 2. Tapi Bapak. Ayo, siapa yang berani? Udah. Kalau dokter lagi boleh? Boleh dong. Silahkan. Orang keempat, Alia. Alia, cita-citanya sebagai? Dokter. Oke, dokter. Nah, dokter itu apa sih manfaatnya buat lingkungan tempat tinggal Alia? Menyembuhkan orang yang sakit, terus memberi obat kepada orang yang sedang sakit. Oke, memberikan obat ya, biar kita berbeda manfaatnya. Dapat memberikan obat bagi yang sakit. Bagus, Alia. Thank you. 2 orang, 2 people left. Siapa yang berani? Miss hitung sampai 3. 1, 2. Yanka. Yanka, silahkan Yanka. Yanka, what is your goals? Chef. Koki. To be a chef. Oke. Yanka want to be a chef. Apa manfaat pekerjaan Yanka nanti untuk lingkungan Yanka? Membuatkan makanan kepada orang. Ya, membuat makanan yang sehat juga tentunya ya. Kalau chef pasti Ya. sudah tahu tentang gizi ya. Oke, membuat makanan yang sehat ya. Oke, good. It's a good goal ya. Yanka, very good. Nah, 1 people left. 1 orang lagi yang berkesempatan. Boleh? Cesar, Miss. Oke, Cesar. Good, Cesar.
Cesar, what is your goals? Arsitek. You want to be an architect. Oke, kalau jadi arsitek itu apa sih manfaatnya, Cesar? Manfaatnya membuat rumah untuk orang yang tidak punya rumah. Wah, Masya Allah, Cesar nanti mau membuatkan rumah bagi yang tidak memilikinya ya. Iya. Wow, very good goals ya, Cesar. Iya. Itu adalah goals yang sangat bagus. Oke, nah alhamdulillah berarti sudah ada 6 orang yang berani untuk menyebutkan nama, cita-cita dan juga manfaat cita-cita kalian untuk lingkungan tempat tinggalnya. Oke. Anak-anak boleh tulis minimal boleh 2 sampai 4 ya. Yang sudah ditulis. Kalau 2 sudah ditulis belum nama temennya? Udah. Udah ya. Kalau sudah, kita akan next di mind map kita. Oke, siap. Kalian sudah gambar ini di buku tulis tematik? Sudah. Udah. Nah, Sudah. going to learn about sumber daya alam. Bagus, wah hebat. Silakan dibuka ya bukunya. Nah, kita akan belajar tentang sumber daya alam. Menurut kalian, daya alam itu apa? Di mana sih sumber daya alamnya? Nah, sumber daya alam itu adanya di mana? Ada di halaman 28. Silakan kita buka halaman 28 semuanya. Pengen satu orang yang berani untuk baca siapa? Syakira nih. Oke, Ya. silakan Syakira. Silakan Syakira. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Iya, very good. Nah, good ya Syakira sudah membacakan. Nah, ini tentang sumber daya alam. Tadi sumber daya alam itu ada 2 macam katanya ya. Ada yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Nah, kita akan tuangkan itu semua di sini. Ya. Jadi menurut kalian sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari mana? Alam. Dari alam. Ya, yang bisa dimanfaatkan oleh siapa? Manusia. Manusia. Iya, bagus. Jadi manusia bisa memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari alam itu. Nah, tadi dibagi 2 macam. Ada sumber daya alam yang dapat titik. Tadi apa? Diperbarui. Tidak dapat Diperbarui. Bagus, ini jangan dulu dicatat apa-apa ya. Kalau menurut kalian sumber daya alam yang dapat diperbaharui, Kalau dengar kata dapat diperbaharui, berarti sumber daya alamnya itu yang kayak gimana sih? Hewan sama apa di situ di teksnya? Sama tumbuhan ya? Iya. Yang dapat dihasilkan kembali. Oke, good job Syakira dan Akbar. Hewan dan tumbuhan yang dapat dihasilkan kembali. Berarti kalau dapat diperbaharui,
berarti bisa ada lagi, ada lagi, ada lagi. Betul nggak? Betul. Betul. Alam yang tidak dapat diperbaharui, berarti dia kayak gimana? Batu bara. Iya, batu bara itu bisa ada lagi, ada lagi, ada lagi nggak? Enggak. Tidak dapat dihasilkan kembali. Tidak dapat dihasilkan kembali. Oke, bagus. Tadi Tia kasih contohnya, Akbar juga kasih pengertiannya ya. Jadi tidak bisa dihasilkan kembali. Oke, kita akan lengkapi dari sini ya. Sambil kalian mencatat, Miss akan jelaskan di sini. Jadi sumber daya alam itu natural resources ya. Natural resources atau sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu apa? Adalah segala sesuatu yang didapat dari alam dan dapat dimanfaatkan. Nah, tadi kita belajar ada dua macam. Ada yang dapat diperbaharui, disebutnya renewable. Ya, dapat diperbaharui disebutnya renewable. Renewable natural resources. Kalau yang tidak dapat diperbaharui disebutnya non-renewable natural resources. Miss, kenapa sih ada bahasa Inggrisnya? Iya, kan karena kita belajar both in bahasa also in English, dan nanti juga dalam ulangannya akan ada dua bahasa, jadi Miss akan kasihkan dari awal. Jadi kalian semakin paham ya tentang hal itu. Nah, ini penjelasannya sama seperti yang tadi anak-anak sudah jawab ya, kalian hebat. Jadi yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali. Jadi bisa ada lagi, dan ada lagi dalam waktu yang tidak lama. Nah, contohnya tumbuhan. Kalau misalkan kalian nanam toge, misalkan ya, kalian ambil, kalian tanam lagi, cepat lagi munculnya. Hewan, misalkan kalian pengen ayam, ternyata ayamnya bertelur, keluar lagi anaknya. Nah, itu kan dalam waktu yang tidak lama. Ada juga air yang terus mengalir ya. Kalau kita kan ketika musim penghujan, air itu juga ada matahari ya. Yang Allah ciptakan dan selalu ada untuk kita. Nah, kalau yang tidak dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas ya. Atau yang kalau mau diadakan kembali butuh berjuta-juta tahun, butuh waktu yang sangat lama. Contohnya tadi ada bahan tambang. Nah, ini dia penjelasan tentang sumber daya alam. Oke, anak-anak, jangan khawatir ya. Ini adalah bagian terakhir dari bagian yang harus kalian tulis. Setelah itu, nanti Miss akan kasih kalian latihan banyak menggambar. Pokoknya ini adalah sesi terakhir menulis. Jadi setelah ini akan ada sesi kalian menggambar di peta. Seperti seorang peneliti yang mengetahui segala sesuatu tentang Indonesia. Kalian akan menjadi orang yang seperti itu. Setelah ini ya, setelah ini selesai. Silahkan waktu mencatatnya 1 menit lagi, cukup? Cukup. Cukup sekali, cukup sekali. 1 menit sampai 25 menit ke 20. Nah, Anak-anak kalau haus boleh minum ya. Miss Fitri izin minum boleh? boleh. Aku mau bukan mau minum, Miss. Boleh. Sakit perut. Hoho. Sakit perut kenapa? Saya dulu ya. Oke, 10, 9, 8, Tunggu, Miss, belum. 6, Dan Miss. 4, 3, 1. Oke, time is up. Waktunya sudah selesai ya. Bagi yang belum nanti Belum, Miss. akan kasih di Edulogi ya, PowerPoint. PowerPoint. Iya, sama videonya juga. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Ini ada di halaman 91 ya, anak-anak.
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya ada air, matahari, tanah. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam. Ada sungai, danau, laut, tanah sawah, tanah hutan, dan lainnya. Nah, pada setiap tempat itu atau bentang alam itu tergantung sumber daya alam. Ada air, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. Nah, nanti kalian bisa tulis di halaman 91. Kalian amati daerah sekitar rumah kalian. Ya, amati daerah sekitar rumah kalian. Catat sumber daya alam yang ada di dekat rumah kalian. Jadi nanti kalian keluar, lihat sumber daya alam apa aja yang ada. Nanti kalian tuliskan sumber daya alam apa saja yang paling banyak di tempat tinggalmu, tuh yang nomor 1. Dan apakah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar atau tidak. Contohnya kan ada tadi tumbuhan dan hewan ya. Kalian bisa catat tumbuhan apa saja, hewan apa saja yang ada. Mengerti ya anak? Mengerti. Ya, Mengerti sekali. oke. Nah, sekarang kita akan masuk di sesi menggambar Indonesia. Yaitu ada di peta tematik. Siapa yang mau baca? Ya. Boleh, silakan Tia. Bagi bawah. Peta di atas disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan di antaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Ya, semuanya silakan buka halaman 132. Sudah, Miss. Ada gambar peta sesuai dengan yang di layar? Ada. Good. Nah, Tadi yang Tia sudah baca. Ada. Peta ini disebutnya peta apa? tematik. Peta tematik. Peta tematik itu apa? Peta yang berisi Informasi khusus. peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan. Iya, bagus. Thank you yang sudah menjawab. Jadi peta tematik itu peta yang berisi informasi khusus. Informasi khusus. Ya. Nah, kalau yang ada di buku kalian halaman 132 itu adalah peta khusus informasi tentang tumbuhan yang ada di Indonesia. Nih lihat, kita akan tahu tumbuhan apa aja yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Maluku, yang ada di Papua, yang ada di Jawa, di Sumatera, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya. Tuh, kalian akan tahu tentang itu. Nah, ini dia gambar peta tematiknya. Miss akan kasih challenge kalian. Nanti kalian akan menggambar seperti yang ada di buku. Berani nggak? Berani. Berani nggak? Jawab semuanya harus. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang salah-salah gitu. Nggak apa-apa, kan namanya juga belajar. Tapi berani nggak nih semuanya? Berani. Semuanya berani, Miss akan kasih challenge-nya. Karena challenge ini tuh rame banget. Ya. Nih. Udah ada yang di sekolah lain, Miss, emangnya challenge-nya? Enggak dong, ini khusus buat kelas Arazi. Keren nggak? Nah, baca nih. Tangan yang tadi di sana, yang tadi ada di gambar. Oke. Tadi itu ada yang menggambarkan padi ada di mana saja, palawija ada di mana saja, tebu di mana saja, karet di mana saja, dan seterusnya. Nah, lihat di halaman selanjutnya. Di sini gambarnya ada hewan, ya. Betul nggak itu simbolnya hewan? Ya, Betul. Keren banget kan kita akan bikin yang kayak gini. Nah,
kalau peta tematik yang kedua ini menggambarkan sumber daya hewan yang ada di Indonesia. Nah ini lebih ke hewan-hewan yang liar ya, yang ada, yang hampir punah. Nah, sekarang kalian lihat di halaman 140. Tadi kita udah tahu tentang persebaran tumbuhan, lalu binatang. Di halaman 140 ini peta tematiknya tentang gimana saja persebaran bahan tambang di Indonesia. Ya, jadi gambarnya juga udah beda lagi ya. Udah bukan gambar simbolnya itu simbol bahan tambang. Nah, yang jadi challenge kalian adalah, nih, nanti Miss akan kasih gambar ini, ya. Nanti akan kasih gambar ini, kalian bisa print, ya. Nanti ini waktu pengerjaannya selama 1 minggu. Nanti kalian bisa print atau kalau nggak ada printer bisa digambar, ya. Tapi kalau misalkan di print ataupun digambar, Miss pengennya dalam ukuran kertas HVS full ya. Jadi jangan kecil, gambarnya harus yang besar. Ukuran A4 ya. Nah, lalu nih Miss akan kasih tahu cara mainnya ya. Nanti kalian ini potongan aja ya. Kalau kalian nanti akan challenge-nya satu Indonesia. Sekarang kita Miss akan jelaskan contohnya dulu. Print aja, Miss, boleh di print? Iya, boleh, nanti ada yang di print. Nanti ini Oke, bisa di mute dulu ya sebentar. Oke. Miss akan jelaskan dulu cara mainnya ya. Nah, ini kan nanti kalian akan mengerjakan satu Indonesia peta tematiknya ya. Sekarang Miss akan jelaskan contohnya yang ada di Papua. Jadi nanti kalian kan sudah print. Kalian akan sudah print petanya ya, petanya sudah kalian print ceritanya. Dan nanti Miss juga akan kasih word informasi dari Edulogi. Nanti akan ada di PowerPoint-nya. Nah, contohnya ini kan ada Pulau Papua ya. Nanti itu akan ada list pulau dari mulai Sumatera sampai Papua. Nah, karena Miss akan contohkan Papua saja, kalian cari misalkan yang ada di Papua. Nah, di Papua ini, nih, lihat nih, ada tulisannya Papua, Papua. Nah, di Papua ada tumbuhannya apa saja berarti itu? Sagu sama pala. Sagu sama pala. Sagu dan pala. Di bagian bawah itu adalah simbolnya. Di bagian bawah itu ada cengkeh, coklat, kelapa, karet, terusnya sampai padi. Itu adalah gambar simbolnya. Kalian menemukan nggak gambar simbol sagu? Ada. Oke. Ada. Ya, sagu. Nah, adakah gambar simbol pala? Ada. Nah, berarti cara mainnya kalian harus gambar simbol sagu dan simbol pala di Pulau Papua. Sampai sini kebayang? Yes. Miss, nanti kirim di Edulogi aja. Iya. Nih, kita lihat dulu ya. Kirimnya di Edulogo. Ini contohnya. Jadi nanti kalian gambar, di situ ada ya. Udah ada gambar simbolnya? Gambar simbol sagu. Nah, kalau ini kelebihan ya, kopinya nggak usah. Sagu dan ini ada pala ya. Oke, jadi begitu cara mainnya. Ini Miss kasih contohnya satu aja yang di Papua, tapi nanti kalian nulisnya menggambarnya yang se-Indonesia. Nanti contohnya seperti ini. Contoh hasilnya seperti ini. Ya. Tapi nanti kalian akan gambar sendiri. Oke. Nah, nanti kayak gini. Nanti kalian akan print peta yang di kiri ini. Nanti Miss akan kasih data yang ada di sebelah kanan. Nah, kalian gambar sesuai dengan apa saja yang ada di sana. Ya, ini termasuk adalah praktek
tematik tema 6 IPS. Nah, kita akan coba yang hasil pertanian dulu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak untuk challenge-nya? Tidak. Tidak. Oke, sekarang siapa yang berani menjelaskan Tidak. kembali tugas kita apa? Jadi tugasnya apa? Membuat peta tematik. Membuat peta. Syakira, Miss mau tanya ke Syakira. Jadi tugasnya membuat peta tematik. Caranya gimana Syakira? Caranya memprint Ya. lalu dikasih Gambar. gambar Persebaran hasil pertanian. Ya. iya. Kita akan menggambar yang hasil pertanian. Oke. Kalau yang nggak punya printer gimana? Kalau yang nggak bisa ngeprint atau nggak punya printer gimana? Digambar. Boleh. Ukurannya besar atau kecil? Besar. Sebesar apa? 4. Oke, HVS A4 ya, atau di buku tulis kalian sebesar itu. Boleh kecil nggak gambarnya? Enggak. Tidak. Ya, karena nanti susah kalian menggambar simbol-simbolnya. Oke, jadi yang akan kita gambar hanya hasil pertanian. Nanti contoh hasilnya seperti ini ya. Waktu pengerjaannya 1 minggu cukup nggak? Cukup. Cukup. Enough. Cukup? Benar nih cukup? Ya, cukup. Oke, cukup. Ini kalau menurut kenapa? Sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu? Silakan. Yang mau 1 minggu berapa orang? Yang mau 2 minggu berapa orang? Nanti Miss itu. Iya. Yang Aku 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Oh, 1 minggu. 1 minggu. Persamaan apa? 1 minggu. Seminggu. Nggak usah pakai. Silakan. Yang 1 minggu cukup. 1, 2, 3 ngacung. Ada Aluna, Akbar, Cesar, Retina, Alia, Kalea. Oke, ada 8 orang. Tuh. Kalau Yanko pilihnya apa? 1 minggu bukan, Nak? 2 minggu aku mah, 2 minggu. Turunkan dulu yang 1 minggu, turunkan. Sekarang yang 2 minggu, Cung. Ozora, Yan. Kan disuruh ibu. Ozora, Yanka. Ada lagi yang 2 minggu? Aku mau 2 minggu aja. Ya, 3 orang. Ada lagi? Oke, karena nggak ada lagi yang ngacung, berarti lebih banyak yang 1 minggu. Tapi misalkan lebihkan ya. Jadi kan kalau 1 minggu sampai hari Senin tanggal 1 Februari, Miss akan tambahkan ya. Jadi batas maksimalnya hari Sabtu tanggal 6 Februari. Jadi hampir 2 minggu. Oke. Sampai 2 minggu.